Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta beserta segala isinya, yang terus memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Semoga kita mampu untuk mempergunakan nikmat-nikmat itu sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita semua tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membersamai surah Quraisy, surah Makkiyah, yang mana surah ini merupakan surah urutan ke-106 sesuai dengan urutan surah-surah dalam Al-Quran. Posisi surah ini disebutkan setelah surah Al-Fil yang telah kita bahas di pekan yang lalu, di bulan yang lalu. Tentunya surah Al-Fil dan surah Quraisy, dua surah yang saling beririsan sekali. Bahkan kalau kita mencoba untuk mencari korelasi dan hubungan di antara kedua surah ini, seakan-akan kedua surah ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau surah Fil menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah, menjaga Baitullah, yang memang posisinya itu ada di kota Mekah. Tatkala pasukan gajah datang ingin menghancurkan Ka'bah yang dianggap sebagai saingan terhadap gereja besar yang mereka buat di Yaman. Selama Ka'bah ini tak hancur, maka jumlah orang yang berkunjung ke gereja mereka pun pasti akan terbatas. Maka Allah pun campur tangan untuk menunjukkan tanda kebesarannya. Dan tentunya peristiwa diporak-porandakannya pasukan gajah ini punya dampak besar kepada penduduk Mekah. Dan penduduk Mekah yang paling diuntungkan dengan terpeliharanya Ka'bah adalah kelompok Quraisy. Quraisy adalah satu kabilah yang cukup ternama di Jazirah Arab. Bagaimana tidak, pemimpin di Mekah datang dari Quraisy. Ketika Mekah mampu menjaga posisi sentralnya sebagai pusat ibadah di Jazirah Arab, maka mau tak mau ini juga akan berdampak terhadap posisi sosial yang dimiliki oleh kabilah Quraisy. Nah, Allah Subhanahu wa taala di 4 ayat yang ada di surah Quraisy ingin gambarkan bagaimana begitu banyak sekali nikmat
baik yang disadari atau tak disadari Quraisy di saat mereka masih kafir, di saat mereka belum beriman, Allah sudah curahkan nikmat. Apakah kemudian wajar ketika Allah mengutus seorang nabi dari golongan mereka, bagian dari kabilah itu, lantas mereka justru berada di bagian terdepan untuk memeranginya? Seakan-akan surah Al-Fil dan surah Quraisy adalah peringatan yang mengandung ancaman kepada orang-orang Quraisy secara khusus agar mereka jangan memerangi Islam, tapi justru hendaklah menjadi barisan terdepan yang membela risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, liila fi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Tentunya kata-kata ini seperti satu kalimat yang tidak lengkap untuk kebiasaan orang Quraisy. Kalimat yang terkesan tidak lengkap di ayat pertama ini sebenarnya berkaitan dengan ke-6 ayat yang ada di surah Fil. Seakan-akan Allah mengatakan, kalian tak lihat apa yang sudah kubuat terhadap pasukan gajah? Kalian tak lihat udah kuporak-porandakan mereka? Kenapa aku lakukan itu semua? Untuk kebiasaan orang Quraisy. Jamaah rahimakumullah, siapa Quraisy ini? Dan kenapa kabilah ini dinamakan dengan kabilah Quraisy? Ada begitu banyak teori dan pandangan di kalangan para sejahrawan kenapa orang-orang Quraisy dinamakan Quraisy. Pertama, ada yang mengaitkannya dengan asal kata dari Quraisy. Pertama, Quraisy diambil dari akar kata Qurash. Qurash artinya tempat berhimpun dan berkumpul. Jadi kabilah Quraisy ini termasuk kabilah yang terhimpun di dalamnya tokoh-tokoh besar di dunia bisnis dan perdagangan yang ada di Jazirah Arab. Jadi kalau zaman dulu ada kadin, pasti ketua kadinnya orang Quraisy. Kenapa? Karena memang hampir tidak ada satupun bisnis dan usaha kecuali yang paling dominan di sana adalah dari kabilah Quraisy. Dan kata Quraisy itu sendiri adalah himpunan, kumpulan. Kumpulan dari orang-orang terpandang, orang-orang yang dianggap sebagai yang terdepan dalam dunia bisnis. Ada lagi yang mengaitkan kata Quraisy dari kata Qurush. Qurush artinya uang. Kenapa kabilah itu dinamakan dengan kabilah Quraisy? Karena mereka lah yang paling punya banyak uang. Ya. Jadi kalau di kita kebiasaan yang jadi ketua yang banyak uang, maka di Jazirah Arab dan di Mekah pun siapa yang memimpin? Pilih dari orang Quraisy karena mereka yang punya banyak uang. Dan yang ketiga, ada yang mengartikan kata Quraisy diambil dari akar kata Qirsh. Qirsh ini dalam bahasa Arab artinya ikan paus. Ikan hiu. Kita tahu di kalangan dunia perikanan, ya, ikan hiu ini ikan yang disegani, ikan pemangsa, ikan yang ditakuti oleh jenis-jenis ikan yang lain. Maka beginilah potret gambaran kabilah Quraisy yang kedudukannya di antara sesama bangsa Arab lain seperti kedudukan ikan hiu di antara ikan-ikan yang ada. Nah, ini sekilas kenapa Quraisy dinamakan dengan Quraisy. Jadi jamaah rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala dikala Quraisy masih kufur kepadanya, bahkan menjadikan tempat yang paling suci, tempat yang paling seharusnya bernilai tauhid, di saat Quraisy berkuasa dulu, di sekeliling Ka'bah itu ada lebih dari 360 berhala. Siapa yang punya kerja? Orang-orang Quraisy yang letakkan di situ. Tetapi ketika ada musuh dari luar yang ingin menghancurkan Ka'bah, walaupun Ka'bah ketika itu masih dikelilingi oleh banyak berhala, justru Allah Subhanahu wa taala tunjukkan campur tangannya. Bagaimana pasukan gajah berhasil diporak-porandakan. Bahkan digambarkan sebagaimana disebutkan dalam ayat faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kondisi tentara gajah dengan segala peralatan yang mereka miliki seperti kondisi sebuah daun yang dimakan oleh ulat. Begitulah kondisi. Tampak besar tapi hilang wibawanya. Tampak banyak tapi pada hakikatnya rapuh dan lemah. Dan ini semua Allah lakukan li'ila fi Quraisy, agar kebiasaan orang Quraisy dapat tetap berjalan. Huruf lam yang ada pada kata li dalam bahasa Arab ini setidaknya mengandung dua arti di ayat ini. Bisa kita artikan sebagai lamut ta'lil. Kami lakukan apa yang kami lakukan untuk menjamin kebiasaanmu tetap berjalan. Itu namanya lamut ta'lil. Sedangkan lam yang kedua ini bisa kita artikan sebagai lamul aqibah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tujuan akhirnya bukan untuk membackup orang Quraisy, tetapi perlindungan Allah terhadap Ka'bah membawa dampak tidak langsung terhadap terjaganya wibawa Quraisy. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah tentara gajah itu kalah? Jalur perdagangan orang Quraisy ke Yaman maupun ke utara ke negeri Syam setelah kota Mekah terjaga dengan pemeliharaan Allah, membuat Quraisy makin disegani orang. Orang-orang mulai bicara, lihat tuh Quraisy, Tuhan langsung turun tangan untuk membela mereka. Jadi walaupun hakikatnya Allah bukan ingin menolong Quraisy karena mereka ketika itu masih dalam kondisi kafir, tapi perlindungan Allah terhadap Mekah membawa dampak positif. Sehingga di kalangan bangsa Arab ada istilah Quraisy ahlullah. Quraisy itu keluarganya Tuhan, katanya. Keluarganya Allah. Dan inilah yang dimanfaatkan betul oleh orang-orang Quraisy untuk semakin memperkuat citra mereka di timur di Jazirah Arab, sehingga perdagangannya makin lancar, kota Mekah makin banyak dikunjungi para jamaah haji setelah kejadian itu, dan tentunya ini yang membawa manfaat besar bagi dunia mereka. Coba bayangkan jamaah rahimakumullah, sekiranya Ka'bah hancur, citra Quraisy juga hancur. Bisa kita bayangkan apalagi yang dapat menopang kehidupan orang Quraisy? Tanah Mekah yang gersang. Dari mana mereka mendatangkan makanan? Dari mana mereka mendapatkan penghasilan? Justru jalur dagang dipilih karena memang negeri mereka itu kering kerontang. Disinilah kita melihat perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ka'bah membawa dampak yang begitu besar, terjaminnya kebiasaan Quraisy untuk berdagang dapat tetap berjalan. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy itu apa? Melakukan perjalanan bisnis di musim dingin dan musim panas.
Orang-orang Arab di musim dingin di bagian utara bumi, mereka berangkat ke Yaman. Karena saat bagian utara bumi itu musim dingin, di bagian selatan musim panas. Pergilah mereka. Sedangkan di saat bagian selatan musim dingin, bagian utara musim panas. Jadi karena mereka terbiasa hidup dalam cuaca panas yang ekstrim, baik di musim dingin maupun musim panas, para pedagang-pedagang ini mencari kondisi yang sesuai dengan iklim yang biasa mereka telah beradaptasi dengannya. Jadi di musim dingin, ketika musim dingin di utara, di kota Mekah, mereka pergi ke Yaman karena Yaman berada di selatan. Jadi cuacanya masih panas. Ketika di musim panas, di selatan, mereka pula pergi ke utara. Jamaah rahimakumullah. Dari begitu banyak kebaikan dan anugerah Allah kepada orang-orang Quraisy ini, apa pesan Allah untuk mereka? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah pemilik rumah ini. Seakan-akan ayat ini mengatakan, jangan kalian sembah patung-patung yang kalian letakkan di sekitaran Ka'bah, tapi sembahlah pemilik Ka'bah itu. Karena di zaman itu sudah ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Dan itu seakan-akan menjadi hijab, penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan orang-orang musyrik itu apa? Kalau mau berdoa, jangan langsung minta sama Allah, minta saja sama perantaranya. Perantaranya apa? Itulah dia patung-patung tadi. Jamaah rahimakumullah, apa arti ibadah? Maka hendaklah mereka beribadah kepada pemilik rumah ini. Apa arti ibadah? Apakah artinya ibadah itu tunduk? Tunduk bagian dari makna yang terkandung dalam ibadah. Kadang-kadang seorang pegawai patuh dia pada pimpinannya. Seorang istri patuh dia pada suaminya. Seorang anak patuh dia pada orang tuanya. Kepatuhan itu apakah semua kepatuhan dapat dikatakan sebagai ibadah? Para ulama merumuskan ibadah itu baru dikatakan ibadah kalau terhimpun 4 hal. Apa arti ibadah? Ta'atun tau'iyah, asasuha mahabbatun qalbiyah, yasbiquha ma'rifatun yaqiniyah, tafdi ila sa'adatin abadiyah. Ibadah itu pertama apa? Kepatuhan yang sifatnya sukarela. Kalau orang patuh karena ditakut-takuti, dipaksa, itu bukan ibadah. Ibadah adalah kepatuhan yang sifatnya sukarela. Asasuha mahabbatun qalbiyah. Yang mana kita melakukan kepatuhan karena kita cinta. Patuh yang disertai dengan rasa cinta, itu ibadah. Kalau ada orang dikerjakannya apa yang disuruh, tapi dalam hatinya, hati-hati, ini bahaya nih raja ini katanya. Digambarkan ini, misalnya kalau kau tak buat, kau akan dapat sebuah tekanan yang besar. Apakah yang demikian mendeskripsi ibadah? Enggak. Kalau kita patuh tapi karena terpaksa dan disertai dengan kebencian, itu bukan ibadah. Yang ketiga, yasbiquha ma'rifatun yaqiniyah. Baru dikatakan ibadah kalau kita sudah lebih dulu kenal siapa yang kita ibadahi. Mungkin enggak orang beribadah pada Allah, dia pun tak kenal Allah. Makanya Bapak Ibu, siapa yang solat tapi tak kenal Allah, solatnya itu
belum sempurna menjadi ibadah. Kadang-kadang kita memperkenalkan kepada anak-anak kita, sibuk kita kenalkan rukun solat, ini itu, ya, dia hafal. Tapi kadang-kadang yang solat pun tak ngerti, untuk apalah aku solat. Baru dikatakan ibadah apabila apa yang kita kerjakan didahului dengan mengenal kepada siapa kita beribadah. Makanya ada ungkapan para ulama tauhid, siapa yang mengenal perintah Allah sebelum mengenal Allah, dia akan mengakal-akali aturan Allah. Siapa yang mengenal Allah sebelum mengenal perintahnya, maka dia akan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Barulah bagian yang keempat, tafdi ila sa'adatin abadiyah. Ibadah yang benar akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Jadi falyabudu rabb hadzal bait, patuhilah Allah dengan sukarela, disertai rasa cinta. Terlebih dahulu kau kenal siapa Allah lewat nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan padamu, sehingga dengan kepatuhan itu kau akan merasakan ketenangan dalam batin. Jamaah rahimakumullah, dan di penutup ayat, di penutup surah, Allah menyebutkan dua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Quraisy selama ini di saat mereka belum beriman. Apa nikmat Allah untuk orang Quraisy? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Seakan-akan Allah ngomong, wahai Quraisy, saat kalian masih kafir pun aku cukupkan pangan kalian, aku kenyangkan kalian dari ancaman kelaparan. Lewat apa? Walaupun Mekah tak menghasilkan komoditas utama yang untuk dikonsumsi, tapi minimal dengan amannya rute haji, orang datang ke Mekah membawa segala apa yang dibutuhkan orang Mekah. Kita lihat Mekah tak ada pohon mangga, Mekah tak ada pohon apel, tapi waktu pergi haji semua ada di situ. Ini allazi at'amahum min ju'. Allah lah yang berikan pada kalian makanan sehingga kalian terbebas dari kelaparan. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah memberikan kepada kita makanan, apa maknanya? Pertama, Allah ciptakan untuk kita segala yang dapat kita konsumsi. Tapi ada makna yang cukup dalam di sini. At'amahum, Allah bukan hanya ciptakan makanan, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri manusia rasa lapar. Dengan rasa lapar inilah manusia kemudian bergerak mencari makan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada mobil tidak ada tanda di mobil itu air radiator sudah habis, apa yang terjadi? Bisa bahaya, karena tidak ada lampu yang menunjukkan, hati-hati, ini air radiatormu sudah menipis, harus kau tambah. Bayangkan pada diri manusia, ada makanan, tapi kalau orang tak pernah merasa lapar, apa yang terjadi? Tidak ada dorongan baginya untuk makan. Jadi rasa lapar itu nikmat. Dan cukuplah kita merasakan di bulan Ramadan, lauk paling enak itu adalah rasa lapar. Kalau udah lapar, nasi sama garam pun sudah kenyang itu, sudah nikmat. Tapi ketika kenyang, makanan paling mahal dan mewah pun belum tentu membuat kita tertarik untuk makan. Allazi at'amahum min ju', dan nikmat kedua, wa amanahum min khauf. Allah memberikan jaminan rasa aman kepada orang-orang Quraisy supaya mereka terbebas dari rasa takut. Ayat penutup ini mengisyaratkan kepada kita tugas pemimpin, seorang pemimpin. Tugas terpenting dari seorang pemimpin dua.
Pertama apa? Bisa enggak kau jamin gak ada orang lapar? Yang kedua, bisa enggak kau jamin tak ada orang takut? Kadang-kadang bebas dari rasa takut ini lebih penting dari bebas dari rasa lapar. Kenapa? Kalau orang diberikan kondusivitas, stabilitas, bisa dia bergerak untuk cari makan sendiri. Tapi kalau udah tak ada sumber makanan, tidak aman lagi, maka di sini masuk kategori tempat yang sangat tidak layak untuk ditinggali. Maka dari itu tentunya kita semua berharap nikmat Allah untuk kita lewat dipilihkan pemimpin yang baik untuk kita, minimal pemimpin yang mampu menjalankan dua fungsi ini. Allazi at'amahum min ju', dipastikan jangan ada orang kelaparan, jangan makin banyak gelandangan pengemis minta pipi jalan. Wa amanahum min khauf, dan yang terpenting bagi pelaku usaha, bagi orang-orang yang menjalankan berbagai aktivitasnya diberikan jaminan keamanan, sehingga ya dengan rasa aman ini kita dapat mencari rezeki dengan lebih kondusif. Demikian yang dapat disampaikan renungan terkait surah Al-Fil. Semoga kita semua dijaminkan Allah sebagaimana yang dijaminkan kepada orang-orang Quraisy dalam surah ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.